Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi diusung na mangusung masahala na papang siyan hatutubuna ganupari do ditaruhon na sida ibana tulabung pitu ni bagas joro na margoar nauli. Asa dipangido asyasi siyan akan nabongo tu bagas joroi. Dungi manigor hehe ma ibana, jong ma huhut mardalan. Dungi bongot ma ibana, rabdoho nasida tu bagas joroi, mardalan jala mirjahirjak, huhut mamuji debata. Berjalan memasuki bait Allah untuk memuji Allah. Sukacita atau kegirangan yang memenuhi hati seseorang dapat diekspresikan melalui berbagai hal. Seperti orang lumpuh yang telah disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus melalui Petrus, sangat kegirangan dan reaksinya saat itu juga adalah melompat dan berjalan kian kemari. Ia juga memuji Allah. Lalu orang di sekitarnya yang menyaksikan hal tersebut menjadi kagum melihat kuasa Yesus. Pada awalnya, orang lumpuh tersebut sama seperti pada umumnya, yaitu meminta sedekah kepada orang yang lewat, berharap setiap orang yang lewat ke dalam bait Allah tergerak untuk memberikan sedekah kepadanya. Sebab dalam tradisi orang Yahudi, memberi sedekah adalah suatu tindakan yang terpuji. Namun ketika Petrus hendak memasuki bait Allah, orang lumpuh itu meminta sedekah. Namun Petrus memberinya sesuatu yang jauh lebih baik. Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padanya, tetapi apa yang ada padanya, maka itulah yang akan diberikan kepada orang lumpuh itu. Dari percakapan orang lumpuh dan Petrus ini, kita dapat mempelajari bahwa pertama, kita seringkali meminta Allah untuk memecahkan masalah yang kecil, tetapi Allah ingin memberi kita kehidupan yang benar-benar baru dan pertolongan untuk semua masalah kita. Kita bisa meminta Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan, tetapi jangan heran Ia memberi kita apa yang benar-benar kita butuhkan. Orang lumpuh hanya minta sedekah, namun karena kuasa Kristus, dia menjadi dapat berjalan. Yang kedua, jika ada yang meminta sesuatu kepada kita dan yang dimintanya itu memang tidak ada pada kita, marilah kita menolongnya melalui apa yang ada pada kita. Materi mungkin tidak ada, mungkin kita dapat memberikan buah pikiran atau saran sehingga dia dapat melakukan sesuatu. Bahkan tindakan iman yang ada pada kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin tidak langsung terjadi sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes dalam nas ini. Tetapi percayalah, jika kita melakukannya dengan mengandalkan kuasa Kristus, maka Kristus yang akan menyatakan kuasanya. Namun tetaplah percaya akan kuasa Kristus yang bekerja dan berkuasa atas segalanya. Sahabat yang diberkati Tuhan, jika saat ini kita sedang menghadapi pergumulan dan kesulitan, ingatlah, jika kuasa Kristus dapat membangkitkan, kuasa Kristus dapat menyembuhkan orang lumpuh itu, maka segala masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi akan dapat kita selesaikan dengan mengandalkan kuasa Kristus. Ketika kita membutuhkan topangan orang lain dalam memohon,
kuasa Kristus nyata dalam kehidupan kita, datanglah dan mintalah melalui para hambanya, dengan catatan bukan hendak mengandalkan mereka, tetapi dengan iman percaya kepada Kristus, bahwa kuasa Kristus sanggup membebaskan, menolong, menuntun kita dalam menghadapi segala pergumulan, dan Dia memberikan yang terbaik jauh lebih dari apa yang kita minta. Apa yang telah kita terima, ingatlah untuk berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, yang telah menjadi saluran berkat kepada kita. Tetapi yang lebih utama lagi adalah datanglah dan bergiranglah memasuki bait Allah untuk memuji Allah, sebab segala yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kuasa Yesus Kristus, dan percayalah kepada kuasa Yesus Kristus yang selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau melonjak, berdiri, berjalan, memuji, memuliakan Tuhan. Melompat-lompat memuji Tuhan. Karena Tuhan melakukan, menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menolong kami, menyembuhkan, memulihkan kami dari setiap sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang bergumul Engkau kuatkan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, Tuhan menolong kami. Yang berduka Engkau hiburkan ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kuasa-Mu yang kami andalkan, kasih-Mu kami andalkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.